Kalau panjenengan masih ponaannya Hairil Tanjung misal gitu ya, itu agak wajar untuk sukses gitu ya. Tapi kalau panjenengan bukan siapa-siapa, kuliah aja masih nyari beasiswa, tiap mau UKT itu harus nembung pinjam, tiap Jumat harus nunggui kopi solawat, tiap Jumatan harus deket nasi bungkus. Jenengan seorang mukmin muslim, tidak ada opsi lain untuk suksesmu kecuali takwa. Saya punya satu kesimpulan terhadap begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang telah saya jelajahi, bahwa jalan kiat agar kita bisa hidup dengan baik, dengan nyaman, aman, tentrem, harmonis, ya termasuk dimudahkan rezekinya gitu, dimudahkan jodohnya, dimudahkan pendidikannya dan sebagainya. Itu kiranya kata kuncinya itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi misal ada golongan yang enggan begitu, Al-Quran juga membebaskannya untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Kalau panjenengan masih ponaannya Hairil Tanjung misal gitu ya, itu agak wajar untuk sukses gitu ya. Tapi kalau panjenengan bukan siapa-siapa, kuliah aja masih nyari beasiswa, tiap mau UKT itu harus nembung pinjam, tiap Jumat harus nunggui kopi solawat, tiap Jumatan harus deket nasi bungkus. Jenengan seorang mukmin muslim, tidak ada opsi lain untuk suksesmu kecuali takwa. Tidak ada opsi. Al-Quran begitu banyak menyebutkan hal-hal seperti ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu masyhur dia. Ada lagi ayat-ayat lain yang terkait ini. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajr. Wa may yattaqillaha yaj'alallahu min amrihi yusra. Sampai ayat lain yang sebutlah paling sering dikutip dan paling ngeh gitu ya, begitu mendengar untuk nyampe ke hati. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal. Ini kalau dicari lagi di Al-Quran itu banyak seperti ini. Takwa itu gimana? Simple. Secara umum ulama mendefinisikan takwa adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Ia berjuang, berusaha untuk nepati perintah-perintah Allah dan berjuang pula untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Itu nggih kunci. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di antara godaan kita hari ini, utamanya panjenengan yang senang atau agak senang mengkaji, mengikuti kajian-kajian tasawuf, godaan besarnya itu gini. Salahmu itu lalu dinisbatkan sebagai ketetapan Allah. Bablas Jumatan misal gitu. Wis kersane Gusti Allah.
habis misu-misui orang di sosmed, iya kersane Gusti Allah. Tentu saja pada satu sisi ini tidak bisa disalahkan dan perlu dikaji dengan lebih panjang, tapi malam ini saya tidak akan membahas itu. Tetapi mari ingat selalu kepada ayat ini, misal ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafabillahi syahida. Segala hal baik yang terjadi padamu, jadi dengan kok nanti malam lalu tahajud misalnya gitu ya, biasa nih atau tahajud kok lalu tahajud, itu hendaknya menurut ayat ini dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, karenanya hendaknya disyukuri sebagai peparing Allah Ta'ala kepadamu. Kalau misalnya lalu nanti malam kok malah nyolong sendal misalnya, gitu ya, sendal kayak api ya, diincer misalnya gitu ya, misal ya, maka sekali-kali janganlah keburukan ini lalu dinisbatkan kepada kersane Gusti Allah. Ayat tersebut hendaknya juga dipahami dengan lengkap kepada terusannya, wa arsalnaka linnasi rasulah. Gusti Allah itu telah diutus, Kanjeng Rasul itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai Rasul. Artinya, maka di titik ini kiranya lalu berlaku ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ini hanya satu ayat G. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah, penuhilah, sambutlah, laksanakanlah apa-apa yang diserukan Allah dan Rasulnya ketika Rasulullah itu menyerukan sesuatu kepadamu. Ketika Kanjeng Nabi misalnya mengajarkan sebelum tidur itu bacalah subhanallah 33 kali, bacalah alhamdulillah 33 kali, bacalah Allahu Akbar 33 kali, lalu tiupkan ke tanganmu, lalu usapkan ke wajahmu, ke dadamu, dan seluruh tubuhmu, maka ini bagian dari wa arsalnaka linnasi rasulah. Pun sebaliknya, ketika Kanjeng Nabi menuturkan la takdob sampai diulangi 3 kali, jangan marah, jangan ngamuk misalnya gitu, maka ini mestinya sama statusnya itu, istajibu idza da'akum lima yuhyikum, begitu nggih. Mestinya di situ petanya. Maka ketika ada seseorang yang lalu marah-marah, ngamuk-ngamuk, gak karu-karuan, berarti di waktu yang sama itu tidak perlu lalu dinisbatkan kepada Allah, karena itu merupakan khilafnya sendiri kepada apa yang diserukan oleh Kanjeng Nabi SAW. Atas hal ini maka orang ini akan bertanggung jawab terhadap perbuatan buruknya itu. Begitupun sebaliknya, ketika orang ini lalu ngelakoni tahajud, lalu berzikir atau ngaji Quran, maka dia berarti melakukan istijabah kepada apa yang diserukan Rasulullah yang sifatnya kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan atas amal-amalnya itu. Ini kiranya bagian dari yang tadi ditekankan oleh Kak Kus nggih. Pelan-pelan kita belajar untuk semakin bisa menutup lubang-lubang yang mendekatkan kita kepada keburukan, kemaksiatan, dan kekurang elokan, supaya kita semakin dekat dengan kebaikan-kebaikan.